kelasnya mungkin. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kelas 8A ya. Apakah kalian pernah belajar mengenai pembelajaran Al-Quran menggunakan metode An-Nur? Belum ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai pembelajaran Al-Quran menggunakan metode An-Nur. Apa sih tujuannya, Bu? Nah, tujuannya agar kita dapat mengetahui bagaimana sih pembelajaran Al-Quran menggunakan metode An-Nur, dan juga selanjutnya agar kita yang belum bisa baca Quran mungkin, atau mungkin yang masih belum lancar membaca Quran, dapat lancar membaca Al-Quran dengan waktu kisaran 6 jaman seperti itu. Nah, ini dia praktek atau metodenya. Baik. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit. Metode An-Nur ini dicetuskan oleh salah satu ustadz, yang mana ustadz tersebut memiliki seperti kayak kendala gitu ya dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika sampai umur di 12 tahun ustadznya. Oleh karena itu ustadz tersebut mencetuskan metode ini, yang mana metode An-Nur ini ada 4 tahapan di dalamnya. Yang pertama ada pemahaman huruf hijaiyah, yang kedua pemahaman huruf, yang ketiga pemahaman tanda baca, yang keempat yakni pemahaman ilmu tajwid. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pemahaman huruf hijaiyah. Nah, berikut susunan huruf hijaiyah dalam kotak dan baris produk metode An-Nur. Jadi kita harus paham dulu hijaiyahnya itu seperti apa, lantunan nadanya itu seperti apa. Nah, seperti yang telah tertera di kotak metode An-Nur ini. Nah, di dalam metode An-Nur ini ada 3 cara kita belajar. Yang pertama ketika kita melihat, yang kedua yaitu mendengar, dan juga menirukan. Nah, ini kan kalian sudah mendengar dari saya, bisa melihat dari saya. Nah, yang nantinya kalian akan bisa menirukan apa yang saya katakan. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat dan bisa kita dengar dan nantinya ditirukan. Itu huruf hijaiyah dari A hingga akhir. Nah, mari kita praktekkan. A, 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 A. ya, ada di ini ya, dibuka ya. Sekali lagi, A, A, ba, ba, ta, 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 ta. ya, dan lain sebagainya. Segitu ya. Itu merupakan pemahaman huruf. Jadi apakah kalian sudah bisa dengan benar melantunkan huruf hijaiyah dari awal hingga akhir? Bisa? Nah, di jim ha-ho itu ada di bawahnya itu ada huruf seperti itu. Nah, huruf jim ha-ho itu akan berubah bentuk seperti itu ya. Di bawahnya itu bisa dilihat ya. Nah, itu ketika jim ha-ho itu disambungkan dengan ayat-ayat seperti waja'alna dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, bisa lanjut ke poin selanjutnya. Ya. Poin selanjutnya mengenai pemahaman huruf. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai pemahaman huruf. Yang pertama, huruf yang berbunyi O. Ya, yang berbunyi O yaitu ho. Ya, itu ya. Ho, ro, so. Ya, itu kan kayak kita berbicara O ya, kayak ngomong O gitu. Ya, coba bisa dipraktekkan. 1, 2, 3. Ho, 1, 2, 3. ho, Ro, ro, sot. sot. Ya, udah bagus ya, seperti itu. Mengenai huruf yang berbunyi O. Poin kedua yakni mengenai huruf yang terpotong ekornya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terpotong ekornya. Jim, ha, ho, ya, dan seterusnya.
terpotong saja ketika dia disambungkan dengan kata atau kalimat selanjutnya gitu. Paham ya? Ya, itu. Yang ketiga ada huruf yang berubah bentuknya. Nah, yang berubah bentuknya kayak ain itu bisa juga seperti sebelahnya. Itu hamzah kayak gitu ya. Terus sebelahnya juga bisa seperti itu. Itu ain ya bisa berubah seperti itu bentuknya. Kaf itu juga bisa berubah. Kaf bentar. Kaf kan awalnya kita mengenalnya seperti ini ya. Kaf ya. Nah, itu bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika disambungkan atau juga bisa seperti ini ketika disambungkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi di sini yang harus diperhatikan mengenai huruf yang bentuknya berubah itu ada ain, ada ghain, ada kaf, ada mim, ada ha, ada lam. Itu ya, ada 6 huruf. Huruf apa aja? Ain, ghain, kaf, mim, ha, lam. Baik, terima kasih. Sudah bagus. Nah, yang selanjutnya huruf yang mempunyai ciri titik. Kalian pernah nggak merasakan ketika kalian baca Al-Quran dan itu titiknya ada, semuanya ada, berdempetan dengan ta, berdempetan dengan bar, itu kalian keliru gitu. Pernah nggak? Nah, Ya, maka dari itu kalau perhatikan huruf hijaiyah yang memiliki titik seperti itu. Nah, ada ba di sana, ba, jim, ada ta, ada kof. Nah, hurufnya yang di bawah itu, mohon maaf, titiknya yang di bawah itu ada huruf ba dan juga jim. Titiknya yang di atas dan tengah ada ta, mohon maaf, titiknya yang di atas dan ada 2 itu ada ta, ada kof, ya, dan seterusnya. Itu ya perlu diperhatikan huruf hijaiyah yang memiliki titik-titik gitu. Bisa dipahami? bisa. Nah, sekarang pemahaman tanda baca. Ya, kalian sudah pernah mendengar pasti tanda baca A, I, U gitu ya. Nah, contoh tanda bacaan tentara ya. Maksudnya yang disebut tentara ini sukun. Kenapa kok bisa dibilang tentara? Ya, karena di metode ini tentara ini disimbolkan dengan topi tentara yang bundar gitu, kayak gitu. Jadinya disebut dengan tentara. Ya, sukun. Bal bil bul. Ya, ikut saya bal bil bul. Bal bil bul. Oke. Contoh tanda raja. Raja punya tasbih. Ya, raja kan dominannya seorang raja itu memiliki apa? Mahkota. Dan di sini mahkotanya itu apa ini? Tasbih. Makanya disebut dengan huruf raja. Ya. Ikuti saya bala bil bulu. Bala bil bul. Ya, seperti itu ya. Ketika ada huruf yang bertemu dengan tasbih maka didengungkan. Ya, dia bila bulu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, pemahaman selanjutnya yaitu mengenai poin 4 pemahaman ilmu tajwid. Yang pertama yaitu huruf rakyat atau huruf asli yang tidak memiliki tanda baca itu disebut dengan huruf rakyat. Seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Yang kedua huruf tentara. Apa tadi huruf tentara? Yang bisa merupakan Ya, yang bersukun ya. Nah itu contohnya kul huwallahu ahad. Kul itu harokannya harokannya lam apa? Sukun. Berarti termasuk huruf tentara. Sukun. Yang ketiga ada huruf raja. Raja itu yang bertasydid ya. Contohnya itu adalah inna. Ya, bisa dibacakan 1, 2, 3. inna a'tayna kal kausar. Oke. Yang selanjutnya ada rakyat kalau oleh tentara itu termasuk tajwid idhar qamariyah. Ya, contohnya wal asri. Bisa diulang saya? Wal
Yang selanjutnya ada tentara kalau oleh rajanya. Inquisitor. Kok tidak ada ya di sana? Ya, contohnya bisa ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan contohnya mim, ro, dan lain sebagainya itu ya.
Ya, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Monggo dipimpin. Pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya harusnya sekarang cuma mengikuti pelajaran di Impres kan baru bulan anak-anak jadi masih sekolah. Cuma ini nggak tahu anak datang apa. Saya kan dari pertama setelah liburan. Dan juga yang masuk kelas 8 Ini benar. mulai bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode tilawah. Apakah dengan dari awal pertama kali yang ada metode tilawah di madrasah ini? Kalau ekskul tilawah sebenarnya dari sebelum saya sudah ada pengajar. Ya dari guru saya sama saya seperti ada Ustaz Firman yang di sini. Saya juga kebetulan alumni yang ke sini. Jadi dulu sama saya TS belajar sebelumnya belajar. Kemudian setelah itu ada Ustaz Muslim kayak Ustaz itu teman saya. Kemudian setelah itu saya di sini ngajar sudah kurang lebih 2 tahun. Eskulnya. Eskul. Berarti kurang lebih tahu ya ini ya, sejarahnya mungkin bisa ada eskul tilawah. Kalau sejarahnya kurang paham. Soalnya saya termasuk mutakhirin ini. Di eskul ini tilawahnya menggunakan metode apa sih? Kalau metode nama metodenya itu saya nggak tahu. Soalnya saya dari dulu juga belajar semenjak dari pertama saya belajar sejak TK itu nggak ada istilah metode seperti metode kayak belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran kan ada kan filosofi, terapi, tapi kalau tilawah ini setahu saya nggak ada nama metodenya. Cuma ya tergantung bagaimana cara pengajar itu mengajarkan ya tilawah kepada murid-muridnya. Di pelaksanaannya bagaimana? Di eskul ini. Pelaksanaan pembelajarannya. Iya. Ya sebenarnya murid-murid itu kan bervariasi. Ada yang memang sudah punya bakat dari rumah sudah pernah belajar, dan juga ada yang baru berminat, artinya masih baru mengenal, baru mau belajar. Nah untuk di MTS ini karena siswanya campur, jadi saya menggiring dari yang berminat. Artinya untuk yang berbakat ya cukup mengembangkan di sini, tapi tidak begitu signifikan. Biasanya kan kalau yang berbakat saya sudah ikut lomba. Nah, untuk lomba itu pembinaannya beda dengan yang teman-teman yang baru bisa belajar. Jadi kalau di sini itu biasanya saya mengajarkan satu makrok dulu, satu makrok, satu paket lagu. Ya setiap pertemuan kita belajar secara perlahan. Karena saya sering menyampaikan kepada teman-teman itu kita belajar nggak usah ngoyo, artinya kita harus happy. Nanti yang saya ajari yang nggak bisa saya ajari pelan tapi pasti. Jadi nggak perlu cepet-cepet, harus kejar target. Misalnya satu ayat, satu lagu itu sekali baca langsung pindah ke lagu kedua seperti itu. Tapi saya satu ayat dulu atau satu lagu itu dimaksudkan dulu. Nanti biasanya saya coba satu-satu dari anak. Coba kalau misalnya satu-satu gak berani bisa berdua. Itu secara berkala. Kiranya untuk anak yang baru mulai belajar, itu kiranya membutuhkan berapa waktu untuk bisa menguasai satu makrok lagu tersebut? Kalau
waktu itu sebenarnya tergantung dari bakat anak juga. Ada yang modelnya itu cepat nangkep, ada yang modelnya susah. Nah, cuma untuk kebetulan yang saya ajari ini, karena pertemuan atau experience seminggu sekali, pertemuannya kan jarang, harusnya kan setiap hari gitu. Jadi biasanya itu teman-teman baru sekitar 6 bulan itu sudah ada yang mulai bisa, meskipun pembawaannya masih belum begitu halus, tapi secara garis besar sudah benar. Dan ketika setahun itu sudah insya Allah sudah lumayan lah bisa didengarkan. Kira-kira biayanya berapa? Pesertanya ini peserta yang terbaru ya, karena kelas 9 kan sudah keluar. Jadi di sini ada 17 orang. Kalau sebelumnya mas awal-awal ada siswa baru itu sempat sampai 30. Itu pembelajarannya 33. Nah, untuk lagunya itu jenengan menentukan sendiri. Maksudnya? Kan, saya sebenarnya juga tidak begitu paham mengenai tilawah macam-macamnya, lagu-lagunya dan sebagainya. Nah, lagu-lagu yang tadinya dijelaskan berlagu ke lagu 1, 2, 2, kiranya lagunya memang sudah familiar atau adalah sendiri gitu. Kalau jenis lagu itu sudah paten, artinya sudah ada namanya lagu Bayanti, lagu jazz, dan seterusnya. Gak bisa kemudian saya menciptakan lagu dangdut misalnya, versi tilawah itu gak bisa. Jadi sudah ada pakem-pakemnya, macam-macamnya. Cuma untuk variasi lagunya itu bervariatif. Tapi setiap lagu itu memiliki garis besar. Artinya yang menjadi ciri khas dari lagu tersebut, misalnya ini berarti lagunya ini Bayanti. Ini Bayanti memiliki ciri khas lagu tersebut, artinya berbeda dengan lagu yang lain. Namun untuk variasinya dia bebas, tergantung si pembaca mau divariasi seperti apa. Yang penting tidak keluar dari garis besar lagu Bayanti. Ini saya baru dengar biasa belajar juga. Tadi ada apa aja? Bayanti, Hijaz, Ros, Sika, Nakawan, Jiharka, Saudara. Yang diterapkan di sini semuanya atau? Enggak, itu setiap lagu itu ada macam-macam juga. Bayanti ada Bayanti Mawar, Bayanti Husaini, Nawa, Coba, begitu juga dengan lagu-lagu yang lain. Jadi masih bercabang. Nah, untuk yang sini kebetulan yang saya pakai itu ada 3 lagu. Lagu Bayanti, kemudian lagu Nakawan, kemudian yang ketiga lagu Ros. Itu yang saya pakai di sini. Untuk pembelajarannya, apakah ada misal ada tes atau ada evaluasi lainnya? Kalau untuk tes tidak ada sebenarnya, karena kalau tes berarti kan seakan-akan yang bisa saja ada dua, yang nggak bisa nanti biasanya kerja hati. Jadi memang dulu pernah saya rencanakan, saya sampaikan juga kepada teman-teman agar semangat belajar. Ada rencana saya nanti mungkin di tahun akhir ajaran, misalnya ketika menaikkan kelas, itu saya ingin mengadakan lomba kecil-kecilan. Ini untuk peserta ini aja. Ya nanti yang paling bagus, yang makro ini, satu makro ini kita pelajari sampai bisa semua, baru nanti mengadakan lomba kecil-kecilan. Artinya itu menggugah semangat para siswa. Tapi teman-teman itu sebagian yang masih benar-benar baru belajar itu takut. Sebagian ya aja seperti itu. Tapi untuk saat ini masih belum pernah berjalan. Ya karena teman-teman itu juga yang menjadi kendala istiqomahan teman-teman itu datang. Sudah seminggu sekali jarang datang itu susah.
Berarti untuk mengetahui hasil evaluasinya belum ada hal yang ini yang khusus gitu. Cuma ketika dia makin lancar, oh berarti dia sudah bisa menguasai. Kalau evaluasi ya sering kita sampaikan biasanya setelah pembelajaran gimana Rek, apa ada yang kesulitan. Jadi mereka mengutarakan misalnya di lagu ini Mas sulit, karena mereka kan saya suruh panggil Mas. Soalnya ya masih 11-12 lah. Mau bilang Ustaz ya saya masih muda, masih belum cukup ilmunya. Mau dibilang Pak, gue masih muda juga. Jadi saya suruh panggil Mas. Jadi mereka ya mengutarakan saya sulit di lagu ini Mas, karena saya ajarkan lagi, bilang lagi semuanya bareng-bareng, kemudian nanti saya pegang satu-satu untuk lagu itu termasuk si penanya. Jadi ketika sudah merasa ingat, oh gini, ya udah akhirnya ya yang lain, mungkin ada yang lain yang susah, ya seperti itu. Kemarin juga sempat tanya ke salah satu yang ikut eskul, namanya Mbak Ziski Zafira. Oh, Zafira. Ya, apa ada ini evaluasinya? Iya Bu, gitu. Sebelum kita ganti ke lagu lain itu disuruh coba satu-satu gitu. Mungkin itu juga merupakan bentuk dari ya itu termasuk bentuk dari itu. Ya untuk benar-benar membimbing teman-teman yang masih baru. Jadi harus dipastikan dulu bisa apa enggak. Kalau semuanya sudah bisa baru tinggal. Kalau misalnya yang tidak bisa, ya mesti kita ajari. Bisa direndahkan lagi. Direndahin, bukan dipelangkan ya. Direndahkan. Dan itu sama kayak do re mi do ulang lagi, tahu nafas 1, 2, 3. Jadi harus apa istilahnya? Harus imbang. Misalnya dari awal maka misalnya juga harus imbang. Sebentar lagi 1, 2, 3.